Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195, di episode ke-13, di season ke-9, dengan judul, Wahai para pendeta dan gembala, juallah rumah dan mobil mewahmu, dan ikutlah aku. Video ini merupakan representasi dari rasa keresahan, kebingungan, kepenasaran hati, dan banyak hal lainnya. Melihat semakin banyaknya para pimpinan ritual agama Kristen memperlihatkan jurus-jurus aneh yang sangat jauh dari apa yang dikatakan Alkitab. Memang harus diakui, posisi umat Kristen sangat berbeda karena umat Kristen tidak pernah tergantung kepada pemimpin ritualnya. Sekalipun demikian, dikarenakan pemimpin ritual ini menjadi acuan ketika umat berada di gereja ketika beribadah, mau tidak mau menimbulkan rasa tidak damai. Dan ini sangat bertentangan dengan tujuan umat untuk datang ke gereja. Inilah yang membuat semakin hari gereja semakin sepi tingkat kehadirannya. Mungkin saat ini bisa jadi umat sudah 30-40% lebih bergereja di YouTube dengan memilih channel-channel yang disukai. Dan sebenarnya fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena YouTube sendiri juga tidak akan pernah bisa melakukan filter terhadap ajaran yang mana yang sesuai dengan fondasi iman Kristen. Jadi, memang akan menjadi simalakama. Mau tidak mau, gereja harus membenahi SDM-nya, para pemimpin rohaninya, baik secara pendidikan maupun dasar moralitas keimanan Kristen. Yang tidak kalah penting, kehidupan hedonis yang juga melanda kalangan pemimpin ritual Kristen ini harus direm dengan mengembalikan ke cara hidup yang berlandaskan pada keimaman yang khusus hanya diberikan Allah kepada suku Lewi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harus kita akui, Tuhan ketika memilih orang yang akan diutusnya, tidak jarang kita menjadi mengernyitkan kening. Karena kita bisa melihat ada yang aneh pada orang yang dipilih Tuhan tersebut. Tetapi bila kita telusuri secara mendalam, kita menjadi maklum mengapa Tuhan memilih orang tersebut. Mayoritas memperlihatkan itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk melakukan penetrasi pada cara hidup bangsa Israel yang sedemikian dekil. Apakah cara Tuhan yang unik itu masih dilakukan sampai sekarang? Sudah pasti. Dengan kehidupan yang semakin kompleks ini, Tuhan tetap setia menjaga umat manusia yang bila kita merefer Alkitab di dalam 6 masalah kita, Tuhan malah memberi 7 jalan. Artinya, langkah Tuhan selalu di depan kita dengan memberi jalan keluar. Banyak kalangan yang terlupakan, atau mungkin bisa kita sebut sebagai kalangan the outsider atau termarginalkan, yang tetap dijaga Tuhan melalui para pendeta atau gembala yang menyesuaikan gaya hidupnya
dengan kalangan ini. Keunikan para utusan Tuhan ini sangat tampak. Sekalipun tubuh mereka bisa dipenuhi tato atau badannya lusuh dan kumuh, tetapi wajahnya dipenuhi kasih. Wajah yang bersih, walaupun ada sedikit kerutan, sebagai representasi beban hidup kemanusiaannya. Sangat jauh berbeda dengan penampilan banyak para pendeta dan gembala dengan baju kelas atas serta parfum luar negeri. Saudara-saudara yang terkasih, apakah di gereja juga dilakukan kegiatan kepada kalangan terlupakan ini? Hampir semua gereja memiliki unit kerja atau komisi yang berkaitan ke bidang itu, sekalipun bidang itu sering terabaikan. Tidak jarang hanya berakhir di selembar kertas laporan tanpa ada follow up. Para pemimpin ritual ini lebih sibuk dengan kehidupan keluarganya sendiri. Bahkan yang bersangkutan tidak pernah mau sadar bahwa sekalipun mungkin dia ditreatment oleh gereja hanya sebatas pegawai, sebenarnya surat keputusan pengangkatannya secara rohania adalah langsung dari Tuhan. Semua ini dilupakan. Bahasa yang dipakai di gereja, seberapa gaji yang saya peroleh, sebanyak itu juga jam kerja yang saya berikan. Mungkin kalimat itu terlalu kejam, tetapi banyak terjadi. Di posisi inilah sering terjadi deadlock. Sekalipun dibawa ke standar Alkitab, yang terjadi adalah debat yang semakin panas. Boleh mengikuti standar Alkitab, tapi jangan lupa di dalam jabatan imam seluruh pembiayaan hidup dan keluarga ditanggung jemaat. Timbullah kerumitan baru karena standar hidup sebuah keluarga tidak pernah sama, serta kemampuan keuangan jemaat di tiap daerah juga tidak merata. Tarik ulur seperti ini yang banyak membuat kegiatan gereja menjadi stuck. Kita tidak perlu heran bahwa bisa terjadi para pemimpin agama ini hanya mengunjungi rumah kalangan orang kaya dan sikap sebaliknya dia malas untuk melihat kegiatan di sekolah minggu, remaja, pemuda, vokal grup, dan kegiatan yang lainnya. Belum tentu seorang pendeta atau gembala mau menyempatkan diri melihat aktivitas-aktivitas seperti itu sekali saja dalam setahun. Karena dia sudah menerapkan prinsip profesionalisme, time is money, dan memilih memakai waktunya untuk mencari kehidupan yang lebih baik demi keluarganya. Saudara-saudara yang terkasih, KKN di institusi gereja juga sangat sulit hilang. Dari mulai pemeriksaan seluruh kegiatan gereja sampai ke KKN menempatkan pejabat gereja agar memperoleh tempat yang nyaman di kota dan memperoleh tunjangan yang besar. Tujuannya sangat klasik. Demi masa depan keluarga imam tersebut. Kerumitan ini tidak hanya ada di gereja, bahkan menerpa banyak ministri-ministri yang notabene
terlihat secara luar lebih rohani. Kita sudah sulit melihat di peringkat keberapa keinginan Tuhan tertulis di sana. Semua menjadi rimba raya yang bila dimasuki seseorang bisa membuatnya semakin tersesat. Ini belum lagi bila ditelisik dari sangat jarangnya ada laporan uang masuk dan keluar pada sebuah gereja. Semua alasan kerohanian tidak boleh berpikiran buruk. Seolah mereka melupakan bahwa Yesus Kristus sendiri tidak lupa membayar pajak ke negara. Bila umat sepupu kita sangat banyak mencari jalan yang lurus, maka di gereja ternyata lebih gelap. Ketika masuk, semua jalan berliku bagaikan benang kusut. Tidak mengherankan, kontrol terhadap ajaran juga semakin banyak yang menjadi bias atau nisbi. Prosperity gospel atau prosperity theology menjadi bukan rahasia lagi, sudah menjadi acuan utama. Sekalipun gereja itu sendiri adalah gereja mainstream yang menolak ajaran tersebut, tetap tidak bisa ditutupi. Gaya hidup hedonis, bahkan sampai ke borjuis, sudah bukan hal aneh. Kehidupan para gembala dipenuhi dengan rumah dan mobil mewah yang kesemua ini disesuaikan dengan tarif khotbah melalui pertukaran mimbar atau apapun namanya, dan juga dari perpuluhan sampai ke perlimapuluhan, kalau perlu sampai yang sisa tulang kering jemaat. Semua ini dilakukan demi pengaburan ajaran menuju jalan yang lurus itu. Pertanyaan jemaat, benarkah di ujung jalan itu ada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, prinsip Alkitab sebenarnya sudah sangat baik. Seluruh kehidupan imam dan keluarganya ditanggung oleh jemaat. Ini sebuah azas fairness yang sangat baik. Mengapa saya bisa mengatakan ini sangat baik? Karena mata saya sudah melihat contoh pertumbuhan sebuah gereja dari mulai nol sampai menjadi lumayan besar. Semua berjalan harmonis, tanpa ada paksaan dengan menggunakan pupuk super. Jemaat dari mulai 20-an ke 50 dan sekarang sudah berdiri penuh. Sang pendeta mengerahkan seluruh sumber daya di jemaatnya untuk saling menolong. Bahkan di hadapan saya, sang pendeta pernah menelpon jemaatnya yang cukup mampu untuk memberi bibit ayam kepada jemaatnya yang lain dan meminta agar menjadikannya sebagai peternak binaan. Pendeta ini juga pernah bercerita sebuah pengalaman, saya lupa tahun berapa. Mungkin berkisar antara tahun 80 sampai 90-an. Ketika dia menginjili ke sebuah pelosok, pertama sekali dia datang, kijang kotaknya digores. Demikian juga kedua kalinya dia datang, tambah lagi goresan. Tetapi ketika ketiga kalinya dia datang, dia berkata ke masyarakat, "Pertama sekali mobil saya digores tidak apa,
karena saya orang Kristen. Kedua kalinya tidak apa, karena saya pendeta. Tetapi jangan sampai 3 kali, karena saya adalah orang Batak. Di sini terlihat tingkat intelektual dan semangat melayani. Di awal kerja kerasnya ini, dia memenangkan 5 jiwa. Dan namanya tetap harum, sekalipun dia sudah dipanggil Tuhan. Saya sangat merindukan sosok-sosok pribadi pendeta atau gembala yang seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjuangan para pelopor seperti inilah yang harus ditanamkan untuk melihat bagaimana rekam jejak kekristenan tertanam. Pada saat seperti sekarang, penginjilan relatif lebih mudah karena bisa melalui media sosial dan YouTube. Bahkan, pembangunan gereja juga bisa dilakukan dengan laporan langsung melalui WhatsApp. Sehingga boleh dikatakan, tingkat interaksi melalui pertemuan langsung bisa dikurangi untuk menghemat biaya. Bila diperlukan berkunjung untuk mengurangi rasa rindu jemaat, bisa dilakukan sebuah perjalanan. Pertumbuhan gereja-gereja Tuhan seperti inilah yang harus terus ditumbuh kembangkan. Sehingga kabar sukacita Injil dirasakan oleh semua orang Kristen. Embrio-embrio yang hidup kemudian lahir dan memiliki sukacita. Bagi kalangan muda yang memilih hidup sebagai imam di kekristenan, berhati-hatilah. Pahamilah karena penerapan hukum Tuhan bagimu lebih berat dari umat biasa. Bagi instansi gerejawi juga berhati-hatilah. Jangan racuni jemaat yang kudus dengan memberi pendeta atau gembala yang tidak paham arti tugas dan hak keimaman suku Lewi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, proses seleksi awal diperlukan untuk menanamkan di sanubari mereka bahwa jabatan pendeta dan gembala, SK institusi gereja, hanyalah kelegalan dunia. Tetapi prinsipnya sebenarnya itu adalah SK Tuhan. Sehingga jangan pernah membuat itu menjadi bargaining posisi atau posisi tawar untuk meminta penghasilan lebih. Para pendeta dan gembala yang memiliki kekayaan luar biasa yang diperoleh dengan memanfaatkan wibawa Tuhan, sadarlah, hentikan itu semua. Anda contoh yang sangat buruk bagi kekristenan. Juallah itu semua dan berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah Tuhan. Atau tanggalkan jabatan Anda. Karena umat tahu, dengan jabatan Anda tidak akan pernah bisa mencapai kekayaan yang luar biasa, kecuali melalui warisan orang tua atau melalui penghasilan pasangan Anda. Bila harta itu memberatkan langkahmu, tinggalkanlah salah satu. Silakan Anda pilih. Apakah jabatan rohani atau harta duniawi itu? Sekalipun Anda menulis buku,
tetapi waktumu itu milik Tuhan. Artinya, sekalipun bukumu Anda jual, semua itu milik Tuhan. Begitu berat? Iya, sangat berat menjadi Kristen, terlebih menjadi pengawal iman rohani. Karena lawan kekristenan adalah keinginan yang merusak, yang timbul di dalam diri kita, yang bisa membuat kita berhadap-hadapan dengan Tuhan. Jadi, cukupkan hidupmu dan keluargamu dari pemberian jemaat, dan semua itu akan menjadi baik. Jemaat akan mencintaimu. Percayalah. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.